Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih sama Ibu Syifa Fauzia. Nah, sekarang anak-anak kita sudah memasuki subtema 4, yaitu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kalian simak penjelasan Ibu ya. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan secara buatan. Jadi, bisa dilakukan secara alami dan bisa dilakukan juga secara buatan ya anak-anak. Nah, lalu sesungguhnya Tuhan telah mengatur perkembangbiakan tumbuhan dengan sangat baik. Perkembangbiakan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Mari kita mempelajari perkembangbiakan pertumbuhan dan cara merawat tumbuhan. Coba kalian amati di pembelajaran 1 ini yang berjudul pertumbuhan tanaman. Coba kalian perhatikan gambar pada layar kalian. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Kalau secara alami berarti alami tanpa ada bantuan dari tangan manusia, sedangkan dengan cara buatan yaitu buatan manusia. Perkembangbiakan secara alami yaitu dapat berkembang biak melalui biji atau tunas. Selain itu juga dengan umbi atau spora. Contoh perkembangbiakan secara alami yaitu tanaman yang berkembang biak dengan biji, yaitu contohnya ada pohon mangga, pohon jeruk, semangka, dan masih banyak lagi pohon-pohon lainnya. Lalu tanaman yang berkembang biak dengan tunas yaitu seperti pohon pisang, pohon bambu, dan cocor bebek. Perkembangbiakan buatan, yaitu dapat berkembang biak dengan bantuan dari manusia, atau yang bisa disebut pencangkokan. Contoh tumbuhan-tumbuhan yang bisa dilakukan pencangkokan yaitu seperti pohon mangga, jambu, jeruk, duren, dan masih banyak lagi pohon-pohon. Tapi kalau untuk mencangkok, kita hanya bisa menggunakan pohon-pohon yang sudah tua ya, atau pohon-pohon yang berbatang kayu, bukan pohon seperti yang berbatang kayak pohon pisang itu tidak bisa dicangkok, hanya pohon yang berbatang kayu saja. Nah, selain cara berkembang biak yang berbeda-beda, tumbuhan juga memiliki bentuk dan warna daun yang berbeda-beda juga anak-anak. Nah, mari kita mengenal berbagai tumbuhan dan cara berkembang biaknya. Caranya, membuat buku yang berisi berbagai macam daun di sekitar keliling kita atau di sekitar halaman rumah kalian. Ini sebuah contoh daun-daun yang ada di sekitaran kita ya, ditempelkan di dalam buku. Nah, untuk tugas bahasa Indonesianya, tugasnya itu kalian mencari daun apa saja, lalu membuat tabel seperti gambar yang Ibu sudah contohkan. Kalian tempelkan daunnya dan beri keterangan nama tanamannya apa dan cara berkembang biaknya. Seperti tabel yang Ibu contohkan berikut nih. Di sini ada sebuah contoh jenis tanaman mangga. Kalian tulis nama tanamannya pohon mangga gitu. Terus cara berkembang biaknya dengan biji. Lalu yang kedua di sini ada contoh juga tanaman cocor bebek. Kalian juga harus menuliskan keterangannya. Tanaman cocor bebek. Tanaman cocor bebek berkembang biak dengan tunas. Kalian boleh mengerjakan tugasnya di buku kalian, di buku tugas kalian. Kalian bikin tabel, lalu kalian tempelkan daun-daun yang ada di sekitaran kalian. Minimal
3 daun ya anak-anak. Untuk itu saja untuk tugas bahasa Indonesianya. Lalu kita lanjut ke materi berikut. Sekarang kita masuk ke muatan SBDP. Daun kering dapat digunakan sebagai hiasan. Menghias gambar dengan tempelan daun kering disebut kerajinan mozaik. Kalian perhatikan langkah-langkah berikut untuk membuat kerajinan mozaik. Nah, di sini ada gambar yang pertama. Kalian ambillah beberapa helai daun kering di halaman kalian. Kalau nggak punya ya boleh diminta di tetangga. Lalu yang kedua, robek daun kering menggunakan tangan atau gunting. Kalian robek menjadi kecil-kecil. Lalu yang ketiga, di situ kalian tempelkan potongan daun tersebut pada buku yang kalian sudah gambari. Buku gambar yang kalian sudah gambar. Kalian tempel-tempelkan di situ dengan menggunakan lem. Biji merupakan salah satu bagian dari tumbuhan. Biji tanaman berbeda-beda bentuk dan warnanya. Biji-bijian yang sangat indah dapat dimanfaatkan untuk membuat karya kerajinan mozaik. Nah, selain daun, biji-bijian juga bisa dibuat menjadi kerajinan mozaik ya anak-anak. Berbagai jenis daun dan biji adalah ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri. Jadi, jangan hanya buang-buang saja ya biji-biji yang terdapat pada buah-buahan atau dari kacang-kacangan, daun-daunnya juga. Jadi bisa kita gunakan menjadi kerajinan seperti kerajinan mozaik ini. Nah, ini adalah salah satu kerajinan mozaik dari daun kering dan biji-bijian. Ini contoh kerajinan dari daun kering nih. Ini ada gambar burung. Di situ ditempel menggunakan daun kering anak-anak. Ada gambar ikan juga. Nah, kalau ini contoh kerajinan mozaik dari biji-bijian. Tuh, di situ ada dari kacang hijau, dari biji jagung, dari kacang merah, dari beras juga bisa ya anak-anak. Di situ ada membuat kura-kura, bunga, kupu-kupu. Dari biji-bijian kita bisa membuat apa saja. Nah, jadi tugasnya untuk tugas SBDP, anak-anak membuat mozaik dari daun kering atau biji-bijian. Kalian pilih salah satu. Mau dari daun kering juga boleh, atau mau dari biji-bijian juga boleh. Sebelumnya, kalian minta tolong keluarga kalian untuk menggambarkan sebuah polanya terlebih dahulu. Kalian bisa menggambarkan bunga atau binatang atau lainnya juga boleh. Lalu baru kalian tempelkan biji-bijian, kacang-kacangan atau daun kering. Itu saja untuk tugas SBDP-nya. Nah, di sini sekarang kita masuk ke muatan matematika. Di sini Ibu mau bacakan soal cerita. Nah, Udin, dengerin ya. Udin dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian. Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah. Ingat ya, 10 biji kacang merah. Yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah sama banyak. Berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok? Nah, ini kalian lihat gambar di situ, cara penyelesaiannya. Jadi yang pertama itu, kalian pindahkan 2 biji kacang merah, letakkan masing-masing biji pada 2 tempat yang sudah disiapkan. Nah, kejadian di atas bisa kita tulis menggunakan kalimat. Tadi yang pertama bijinya ada berapa? Ada 10. Nah, dikeluarkan 2, berarti dikurang 2. 10 dikurang 2 menjadi 8. Berarti tersisa ada 8 biji kacang merah.
Nah, kita lanjut nih ke penyelesaian kedua. Tadi yang pertama, lalu ke yang kedua itu pindahkan 2 biji kacang merah masing-masing 1 biji setiap tempat. Tadi yang pertama sudah dipindahkan 2, lalu kita pindahkan 2 lagi. Jadi setiap tempat 1, kan ada 2 tempat. Ke tempat yang 1, jadi surang 1 ya. Nah, kejadian di atas bisa ditulis 8 dikurang 2. Jadi 8 dikurang 2 sama dengan 6. Jadi tersisa ada 6 biji kacang merah di situ. Yang awalnya 10, lalu dikurangi 2 menjadi 8. Lalu penyelesaian kedua, 8 kita kurangi lagi 2. Jadi sisanya 6 biji kacang merah. Di penyelesaian ketiga, lakukan terus sampai biji dalam toples itu habis. Nah, sebelumnya di penyelesaian pertama itu ada 10 biji, lalu dikurangi 2, sisanya 8. Lalu kedua di situ tinggal 8, kita kurangi lagi 2 menjadi 6. Nah, terus kita lakukan sampai bijinya habis. Lalu yang keempat sini ada 5 biji kacang merah di masing-masing tempat. Nah, kejadian seperti dalam gambar di atas bisa dituliskan 10 dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2. Jadi di situ 2-nya ada 5 kali. 10 dikurang 2-nya ada 5 kali, berarti sisanya yaitu 0. Nah, contohnya seperti ini. 10 dikurang 2 berarti kita tulis ini 8. 8 dikurang 2, 6. 6 dikurang 2, 4. 4 dikurang 2, 2. Nah, 2 dikurang 2 habis, jadi 0. Nah, jadi pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa disebut juga dengan istilah pembagian. Maka, proses di atas dapat kita tulis dalam bentuk pembagian seperti berikut. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, kalau jumlah angkanya lebih besar berarti pembagiannya kita bagi dengan pembagian berkurung. Seperti rumah ya. Tuh, seperti yang ini. Nah, di sini ada contoh nomor 1 yaitu 126 dibagi 6. Nah, gimana cara penyelesaiannya? 126 dibagi 6 berarti yang depan kita bagikan 1 dibagi 6 tidak bisa, berarti 2-nya kita ikutkan menjadi 12. 12 dibagi 6 2. Kenapa bisa 2 hasilnya? 12 dibagi 6. Coba dengan cara 6-nya ditambah 6 berarti 12. Berarti 6-nya 2 kali, kita tulis 2 di sini. Nah, lalu kalau dari atas ke bawah kita kalikan. 2 dikali 6 yaitu 12. Lalu kita kurangkan nih. 12 dikurang 12, 0. Turun angka 6 di belakangnya. Kalau dari bawah ke atas berarti kita bagi 6 dibagi 6 1. Nah, lalu kita kalikan lagi. 1 dikali 6 berarti 6. Kita kurangkan lagi. 6 dikurang 6 0, berarti sudah habis. Berarti 126 dibagi 6 yaitu 21.